Sama dengan halnya tadi suami. Ketika istri jadi lurah, suaminya disebut lurah enggak? Ibunya jadi lurah, bapaknya jadi palurah enggak? Kalau bapaknya jadi lurah, ibunya disebut lurah enggak? Bapaknya jadi presiden, ibunya jadi apa? Ibunya jadi presiden, bapaknya percaya enggak? Tapi akhirat itu bapaknya yang menggandong ibunya, bukan yang menggandong istrinya. Ibunya jadi bupati, bapaknya jadi papati enggak? Bapaknya jadi bupati, ibunya jadi apa? Masya Allah. Tuh, di dunia saja sudah kelihatan bahwa kalau ada suami yang mana suami ini mau masuk surga tidak akan masuk surga sebelum istrinya selesai. Mau tuker sekarang ibu jadi laki-laki, saya jadi perempuan. Mau ngeluh lagi, bapak mau enak-enakan di luar, nyari pemandangan, nyari yang apa, yang segar-segar. Saya mendengar capek pak, capek, healing sekali-kali pak, healing marah sama suami. Ya Allah, kalau suami periksa kemana, ke Ronsen, di Ronsen itu pasti yang dilihat itu kelihatan muka istri lagi marah-marah. Hati-hati Bu ya. Jadi intinya ibu, ketika kita mau meninggal dunia, yang namanya meninggal dunia itu adalah hukum atau hak takdir yang akan pasti, tidak akan bisa ditoleransi. Semua akan mati. Kita meninggal enggak? Meninggal apa enggak? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Udah siap kita meninggal? Kenapa belum? Karena belum layak. Karena belum main ke mall, apa kemana? Kenapa belum? Bu, yang namanya mati itu tidak boleh ditakuti, tapi persiapkan. Apa persiapan kita untuk menjelang meninggal nanti apa? Udah punya kendaraannya, udah punya mobil apa? Bu, mobil apa untuk kesana? Masya Allah. Datang waktu musim batu akik, ribut orang-orang beli batu. Waktunya musim burung, bapak-bapak sering beli. Waktunya musim ikan beli. Kalau musim kurban, alhamdulillah sibuk nyiapin tusuk sate dan ini kalau dalam agama tuh begitu Bu ya, Masya Allah. Makanya kita mah kalau ibadah tuh sisa capek, sisa malas itu enggak, maksain semuanya Bu ya gitu. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat proses kita ini masih lama. Berapa alam lagi yang akan kita lalui? Yang pertama adalah alam yang mana ini alam sangat ditakuti oleh semua makhluk. Apa namanya? Alam sakaratul maut. Kalau bagi orang yang sedang sakaratul maut itu, kalau kelihatannya gitu sehari, padahal orang yang sedang sakaratul maut dapat dia membayangkan atau dia merasakan selama 1000 tahun, saking lamanya. Kalau orang sedang mengadakan apa ada di dalam sakaratul maut, ibu malaikat Israel pencabut nyawa cuma nyabutnya ketika nafas sudah di sini. Dalam bentuk kabar dikatakan Israel kalau nyawa sudah baru dicabut. Terus sisanya mana Pak Ustaz? 40 malaikat akan mencabut nyawa seseorang. Secara apa? Secara paksa. Karena ruh dengan jasad ini ketika dicabut itu nggak mau terpisah. Makanya ibarat kata ruh dengan bau, kalau tahiyangan, tahu tahiyangan Bu? Karatan susah, pakai kunci pas susah, pakai kunci Inggris susah. Caranya gimana? Gedor pakai palu, cebrot, kayak nyawa seperti itu. Kalau kita jarang sholat, jarang zikir, jarang pengajian, pokoknya jauh dari Allah, ibarat kata dengan baut yang sudah karatan, entarnya nggak bakalan pakai kunci, yang ada malah pakai apa? Palu, 40 malaikat digigit nyawa. Makanya yang meninggal itu ada yang sampai blotok. Ada yang jilanya menjulur, bukan meret. Ibu pernah lihat orang meninggal, matanya terbalik ke atas ternganga, saking sakit, bukan lihat medit, bukan, saking sakit jadi cabut nyawa. Dan perhatian
ada apapun ibu, tidak ada yang namanya dicabut nyawa itu enak, semuanya sakit dicabut nyawa. Termasuk Nabi Muhammad SAW dicabut nyawanya merasanya sakit. Cuma bedanya ada yang gampang dan ada yang susah. Semakin susah semakin sakit, semakin gampang semakin berkurang rasa sakitnya. Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga saja baru dicabut dari ujung kakinya, keluar keringat besar, keringat kecil, keluar keringat apa? Panas, keringat dingin. Lalu Nabi Muhammad bertanya ke Israel, ya Israel, kenapa sakit begini dicabut nyawa? Saya yang akan masuk surga saja udah begini sakitnya, gimana ya Israel umat saya kelak nanti? Tuh, ada enggak kita yang meninggal ingat sama umatnya, atau ustadz yang meninggal? Nggak ada. Ini Nabi ingat sama umatnya, masya Allah. Di dalam kitab Dakwah Kepala dikatakan ibu, dari 100 rasa dicabut nyawa, rasa sakitnya itu yang 99 ditanggung jawabkan kepada baginda Nabi, karena pada saat itu baginda Nabi protes kepada Israel, lalu diberikan kepada Allah. Lalu dari 99 itu diberikan kepada Nabi Muhammad, 1 untuk makhluk yang ada semua di alam dunia. Bukan manusia saja, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, bebatuan, apapun itu makhluk Allah, semuanya hanya 1 rasa sakit dicabut nyawa. Di mana Pak Ustadz, bisa nggak disepertikan? Nggak bisa disepertikan, tapi ini ada di dalam kitab Dakwah Kepala dikatakan ibu, ini 1 itu ibarat kata baru 1. Ibu naik ke pohon pinang, panjat pinang, tahu panjat pinang? Tahu, tingginya sekiranya 100 meter. Tinggi nggak 100 meter? Oh, kurang tinggi 200 meter dah. 200 meter. Ibu sudah ada di puncak. Bayangin ada di puncak. Udah kebayang tuh ada di puncak? Ngapain ada di puncak? Dari atas ke bawah. Tapi jangan bayangin pakai bambu, panjat pinangnya pakai pedang. Dari atas ke bawah, seperti itu. Itu baru 1 rasa sakit dicabut nyawa yang akan dialami oleh kita. Jadi jangan mentang-mentang, Bu. Ini semua makhluk menghindari ketika dicabut nyawa, padahal tidak ada. Seorang ulama membuktikan survei bahwa ingin jauh dari yang namanya kematian, dia masuk bikin peti yang berlapis-lapis dari emas supaya jauh dari malaikat. Siapa? Israel, Bu. 10 peti dimasukin, dijajarin, masuk ke peti, 5 menit kemudian dibuka malah mati. Kehabisan napas, Bu. Masya Allah. Ternyata tidak bisa dihindari yang namanya kematian itu. Ya Allah, nggak apa-apa, mati itu akan datang, tapi saya akan menyambut kematian itu dengan apa? Isyharimat au mat syahidan. Hidup karena Allah, mati pun pengen mati syahid ya Allah. Gimana caranya? Ibu, kalau nggak mau dihitung oleh Allah mati syahid, gimana caranya? Banyakin ibadah kepada Allah. Di tengah-tengah perjalanan ibadah, kalau kita meninggal dunia akan mati syahid. Apalagi Ustaz, yang paling gampang mati syahid itu ketika ibu yang hamil melahirkan meninggal dunia, mati syahid. Ibu pengen mati syahid, banyakin anak, biar pas meninggal waktu melahirkan, jadi mati syahid. Ibu anaknya berapa? 2, mati syahid.